Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Novasari. Saya dari kelas 2B Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan, aku udah buat jurnal kertas kerja Lucy Salon. Nah, di sini aku sudah nulis semuanya ya. Di sini tuh ada nomor sama akun. Nah, jadi yang pertama itu, yang tabel pertama itu kita tulis di sini nama-nama akunnya. Itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan yang lain-lain. Itu kita mindahin dari Lucy Salon dan Raca Saldo. Nah, misalkan nih nomor akunnya ada 111. Nih kita samain 111 kas. Debitnya itu 60.600.000. Kita taruh di debit 60.600.000. Dan sebaliknya, misalkan kayak yang ini nomor akunnya ada 300.02, nama akunnya utang usaha. Dia ada di kredit 1.200.000. Kita pindahin di sini kawan-kawan. 211 utang usaha kita taruh di kredit 1.200.000. Nah, yang tabel kedua itu di sini ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan, beban sewa dan yang lain-lain. Kita ngambil dari jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal penyesuaian itu kita pindahin ke tabel yang kedua. Tapi yang tabel kedua ini, kalau yang tabel kedua itu, kalau misalkan yang di jurnal penyelesaiannya udah ada, kita nggak usah nulis di akun atas lagi, di tabel yang pertama. Tapi kalau nggak ada, kita tulis di tabel yang kedua. Kayak misalkan ini ya kawan-kawan, utang listrik, air, telepon. Kita tulis di sini utang listrik, air, telepon, karena yang di tabel pertamanya tidak ada kan. Kita pindahin aja di sini. Kita ikutin. Kayak beban perlengkapan tuh ada 3.500.000. Kita lihat di sini. Beban perlengkapan toko ada 3.500.000. Nah, kalau yang utang listrik, air, dan telepon itu ada di kredit 200.000. Seperti yang ini, yang di jurnal penyelesaian. Utang listrik, air, dan telepon ada 200.000. Kita pindahin aja di sini ya. Sekarang kita ngejelasin neraca disesuaikan ya kawan-kawan. Di sini ada debit sama kredit. Kenapa di sini di debitnya 60.600.000? Karena di neraca saldonya itu ada 60.600.000 dan di jurnal penyesuaiannya itu nggak ada. Jadi karena nggak ada, kita pindahin aja kawan-kawan. Nih 60.600.000 kita pindahin di debit 60.600.000. Nah, ini di neraca saldonya ada 7 juta, di jurnal penyusuannya ada 3.500.000. Kenapa hasilnya 3.500.000? Karena di debitnya yang paling besar. Jadi 7 juta dikurang 3.500.000, jadi 3.500.000. Nah, kalau yang ini di neraca saldonya di debitnya kan 600.000 dan di jurnal penyelesaiannya itu ada 200.000. Kenapa dia hasilnya 800? Karena debit sama debit, jadi ditambah 600 ditambah 200 jadi 800. Yang lainnya diikutin ya kawan-kawan, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang laba dan rugi. Sekarang kita cari yang laba dan rugi ini ya kawan-kawan. Nih, laba dan rugi ini kita cari dari nomor akun 4, 5, sama 6. Nah, nomor 4, akun 4 itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu ada 25 juta. Jadi kita taruh aja di sini di kredit 25 juta. Karena di neraca saldonya di kredit. Jadi kita pindahin aja. Nah, nomor akunnya nomor 5 itu ada beban perlengkapan, beban sewa. Nih, ada beban gaji dan beban listrik. Kita pindahin juga kawan-kawan. Ngikutin dari yang di neraca saldonya ya. Nih, seperti ini. Nah, laba dan rugi ini kita tuh tinggal pindahin aja nomor akun 4, 5, dan 6. Karena di sini nomor akunnya cuma ada 4 dan 5, jadi kita pindahin aja seperti ini nih. Nomor akun
Yang 4 itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu ada di kredit 25 juta 25 juta. Jadi kita pindahin di sini di laba ruginya, di kredit 25 juta. Dan seterusnya ada beban iklan, beban gaji, beban listrik. Nah, ini jatuhnya ada di debit. Kita pindahin di debit. Debit ya, kawan-kawan. Nih. Neraca saldo ini itu terdiri dari aset, hutang, dan modal. Nah, nomor akunnya itu ada 1, 2, dan 3. Jadi, kita pindahin aja dari neraca yang telah disesuaikan. Kayak misalkan nih debit 60 juta 600, kita pindahin di neracanya di sini di debit 60 juta 600. Tapi kita harus memperhatikan juga ya nomor akunnya dari yang 1, 2, dan 3. Jangan sampai salah naro. Nah, misalkan nih kayak yang neraca ini ada di kredit 1.200.000. Kita lihat nih 1.200.000 itu ada utang usaha. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, karena tadi aku lupa, belum aku jumlahin semuanya. Jadi kayak misalkan neraca saldo di debitnya ini kita jumlahin semuanya kawan-kawan. Kita taruh di sini. Nah, jumlah debit itu ada 116.200.000. Nah, ngikutin ya kawan-kawan. Kalau jurnal penyelesaian itu ada 5.400.000. Nah, kalau neraca disesuaikan itu ada 116.600.000. Kalau laba rugi ini dia hasilnya tidak balance karena kita ingin mencari laba atau ruginya. Seperti ini. Ini jumlahnya yang di debit itu 10.500.000. Hasil laba dan rugi ini kan nggak balance ya. Yang di debitnya itu ada 10.500.000 dan di kreditnya itu ada 25.200.000. Karena biar kita mencarinya balance, nah 10.500.000 ini ditambah 14.200.000 jadi 25.200.000, jadi balance. Kalau untuk mencari jumlah neraca saldonya itu, ini kan tidak balance ya kawan-kawan. Di debitnya ada 106.100.000, sedangkan di kreditnya ada 91.400.000. Jadi kita tambahin aja. Kita harus balance sama yang di laba rugi 14.700.000. Jadi 91.400 ditambah 14.700 yaitu 106.100.000 hasilnya. Sekarang kita akan mencari laporan laba dan rugi ini terdapat dari pendapatan sama beban. Nah, pendapatannya itu ada 25.200.000. Sedangkan beban-bebannya itu kita ambil dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan di sini kawan-kawan. Kita pindahkan di laporan laba dan rugi. Nah, ini kan kita pindahin hasilnya. Nah, setelah itu sudah semua, kita jumlahin 4 juta ditambah 700 semua dan sekian-sekian. Itu hasilnya ada 10.500.000. Nah, total laba dan rugi jadinya jumlahnya itu ada 14.700.000. Laporan perubahan modal ini itu ada modal awal. Modal awalnya itu kan 90 juta. Nah, sedangkan labanya itu ada 14.700.000. Nih, labanya. Nah, free-nya itu ada 1 juta. 1 juta itu kita ambil dari free dari kertas kerja ini ya. Jadi 14.700.000 dikurang 1 juta itu ada 13.700.000. Karena modal awalnya kita 90 juta dan kita tambahin penambahan modalnya itu ada 13.700.000. Jadi 90 juta ditambah 13.700.000 yaitu jumlahnya 103.700.000. Jadi modal akhirnya. Dan selanjutnya itu ada neraca. Neraca itu terdiri dari aktiva sama pasiva. Nah, aktivanya itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, piutang, pendapatan bunga, dan bank. Nah, ini kenapa jumlahnya segini? Kayak misalkan kas 60.600.000 karena kita pindahin aja dari
dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan ya kawan-kawan. Jadi kita pindahin aja. Jadi jumlah dari semua ini ada, jadi jumlahnya tuh ada 105.100.000, terdiri dari utang usaha, utang listrik, air, dan telepon, modal akhir. Nah ini jumlahnya. Kenapa bisa segini? Karena kita pindahin dari kertas kerja yang setelah kita kerjakan. Nah kita hasilin jumlahnya itu ada 105.100.000.